Halo seperti jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas permasalahan permodalan sahabat seperti, karena akhir-akhir ini ternyata masalah permodalan ini tidak hanya dialami oleh eh, developer pemula, tapi juga dialami oleh developer senior. Nah, cash flow mereka berantakan sahabat properti karena banyaknya permasalahan, karena memang daya beli masyarakat yang rendah dan juga masih adanya sisa-sisa pandemi 2 tahun yang dulu ya. Nah, sekarang tuh masih ada sisa-sisanya. Nah, sekarang mereka kewalahan nih, ada yang pinjam ke sana, pinjam sini, pinjam sana, proyek sana nggak berjalan, adalah terlanjur ngambil proyek lokasi yang di sini, lokasi A, lokasi B, dan dua-duanya nggak jalan. Nah, butuh pendanaan baru. Nah, bagaimana mereka menyiasatinya sahabat politik, ini yang akan kita bahas. Ini penting dan siapapun Anda pasti mengalami hal yang sama. Oke, ini kita namakan jurus dewa mabuk. Nah, ini jadi kalau pendekar, ibarat pendekar kalau udah mulai pak jurus dewa mabuk, jurus pendekar mabuk, maka dia akan menghantam ke sini, menghantam ke sini, menghantam ke sini. Nah, developer senior sudah mengalami hal seperti itu sahabat, karena oh, ada rumah yang sudah ready tapi tidak bisa diakadkan. Ada calon customer yang sudah oke, tapi tidak bisa membangun rumahnya karena uh, ada sisa-sisa pembayaran, sisa-sisa hutang ke supplier yang belum dibayar. Nah, ini yang kewalahan. Pokoknya cash flow berantakan sahabat. Seperti itu resiko bisnis properti ya. Salah satunya. Nanti akan kita bahas apa sih, apakah memang sehebat yang digaungkan orang bisnis properti itu, ada apa di balik itu. Nah, bisnis ini kita mulai bagaimana seorang developer senior itu mencari pendanaan saham seperti dengan cara jurus jurus mabok ya. Mereka mabok, pinjam sana pinjam sini, pokoknya siapapun yang punya duit mereka sambar, mereka hajar. Dan ada lagi seperti teman kami developer senior memerlukan uang tidak terlalu banyak, 300 juta sampai 500 juta. Nah, strategi yang mereka terapkan adalah membagi-bagi kapling-kapling di harga. Contohnya harga kaplingan itu misalnya satu unit rumah subsidi itu 165, mereka jual aja 100 juta tapi cash and carry bukan KPR. Nah, kalau 5 saja mereka sanggup jual, mereka dapatkan pembeli, berarti mereka sudah mendapatkan cash flow uang cash 500 juta. Nah, itu strategi dewa mabuk ya. Mudah sebenarnya, tapi juga kalau ada pembelinya. Tapi kalau di harga begitu biasanya adanya calon pembeli sahabat, seperti ini mantapnya. Dan itu memang telah terbukti. Ya, kalau 500 juta sudah masuk, mereka bangun 5, diprediksi untuk harga pokok produksi untuk rumah tipe 36 itu hanya 70 juta sahabat. Nah, kalau 77 kali 5 berarti 350 juta. 350 juta lah modal. 150 juta mereka sudah ngantongin untuk cash flow mereka aman untuk operasional dan segala macam. Oke, itu jurus mabuk pertama. Sedangkan jurus mabuk kedua adalah mereka butuh berapa tadi, 500 juta, maka mereka akan bagi sahabat properti dari 500 juta itu dibagi 10 orang. Mereka akan menelpon 10 orang temannya untuk meminjam uang satu. Kalau 500 juta kita pinjam uang satu orang sulit ya. Ya, tapi kalau dibagi 500 juta bagi 10 kan 50 juta. Berarti satu A 50 juta, Bapak B 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta. Sudah 500 juta, 50 juta. Jadi untuk mencari uang 50 juta mereka hanya butuh 10 orang dikali 50 juta. Itu jurus mabuk lagi ya. Iya,
kadang-kadang dapat sahabat seperti itu hebatnya karena mereka punya teman relasi link yang banyak juga ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang uang 50 juta mereka merem sahabat itu sangat kecil bagi mereka. Nah, orang-orang itu yang dimanfaatkan oleh mereka yang mereka pinjamin duitnya. Mereka putar ke bisnis perusahaannya, tapi bukan menipu. Ini dibayar lagi. Tapi ada orang-orang tertentu. Jadi sebenarnya mudah juga ya kalau dipikir-pikir mencari pendanaan. Ini non bank loh. Ketiga, mereka pasti mengajak ke supplier untuk bekerja sama. Nah, jadi pembayarannya jatuh tempo, tapi mereka juga siapkan dana untuk bayar upah tukang. Kira-kira seperti itu. Jadi supplier semen, besi, koral, batu bata. Nah, mereka berinvestasi. Jadi kalau harga mereka akan memberikan keuntungan lebih. Misalnya harga semen tuh 60.000 per sak. Maka mereka akan lebihkan 65.000 rupiah. Sanggup mereka dengan ketentunya bayarnya nanti. Ya, gitu ya. Orang juga kadang-kadang kalau kita ngutang ya bisa-bisa aja sahabat itu bisa boleh-boleh saja. Nah, jadi banyak strategi-strategi yang mereka terapkan. Ada lagi yang lebih mabuk lagi sahabat seperti. Nah, ketika kepepet semua duit-duit pinjol, rentenir, mereka sikat sahabat seperti. Mereka tidak butuhkan bunganya. Yang penting dapat dulu, proyek mereka jalan, nanti mereka pikirkan setelah akad kredit baru bayar. Ini spekulasi tingkat tinggi, tapi yang ini jangan ditiru. Ini bahaya, sahabat properti. Pokoknya main sikat. Sudah itu nanti ceritanya. Nah, setelah nggak sanggup bayar, mereka pergi. Nah, itu juga tidak boleh ditiru. Tapi kami lebih sepakat nanti pakai jurus dewa mabuk yang tadi ya. Jadi jual-jual, jadi di harga rumah 165 mereka jual di harga 100 juta tapi cash bukan KPR. Nah, itu masih masuk akal, logika rasional. Jadi walaupun untungnya kecil, mereka nggak rugi sahabat, tapi untungnya minim. Tapi mereka dapat uang tunai, cash, proyek mereka berjalan. Oke, kita lanjut session kedua. Ikuti terus video berikut ini. Salam.